Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan sore hari ini berkeinginan kuat mengajak kepada diri saya sendiri juga sahabat-sahabat semuanya dimanapun saat ini berada. Saya ajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kita semuanya menjadi orang yang sehat dalam berperilaku dan berkepribadian, sehat secara jasmani dan sehat secara mental. Sahabat Yesbis yang tercinta, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man abaru?" Qala ummak. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Maka Rasulullah memberikan jawaban, ibumu. Pertanyaan itu diulang 3 kali oleh seorang sahabat, dan Rasulullah pun juga menjawab 3 kali dengan bahasa ummaka, 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 thumma abaka, thummal aqraba fal aqraba. Setelah 3 kali baru menyebut abaka, bapakmu, fal aqraba fal aqraba. Betapa sahabat Yesbis, penghormatan kepada seorang ibu adalah penghormatan cikal bakal budi pekerti pertama kita dalam hidup. Sahabat Yesbis, saya ingin memberikan gambaran yang kami petik dari salah satu kitab yang biasa dipakai pasaran anak-anak santri, yakni karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, Irsyadul Ibad. Gambaran bagaimana beratnya balasan orang yang melukai perasaan ibu. Ketika Rasulullah mengatakan ummaka, 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 summa abaka fal aqraba fal aqraba, maka kita balik sekarang. Gambaran bagaimana beratnya balasan yang melukai perasaan ibu. Sahabat Yesbis, ini kisah yang biasa kita dengar harian kita di berbagai kesempatan. Seorang mubaligh, pendakwah selalu menyampaikannya. Tapi ini semata-mata saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga sahabat Yesbis. Sahabat Nabi namanya Alqamah. Ya, Alqamah adalah seorang yang sangat taat kepada Allah, tekun beribadah, tak pernah tertinggal puasa dan sholatnya. Lain halnya dengan kita-kita ini, Korea seperti kita ini, biasalah kita melakukan perbuatan itu merasa bahwa diri kita ini berdosa, tapi terus saja kita melakukannya. Perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya merupakan perintah kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alqamah beda seperti itu. Tak terkecuali di dalamnya, biasa ia melakukan zakat dan sedekah. Tetapi sahabat Yesbis, di penghujung hayatnya, ia kesulitan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah dilaporkan dan ditelusuri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alqamah masih memiliki seorang ibu yang sudah renta, yang sudah sepuh, dan hatinya pernah terluka gara-gara sikap Alqamah. Menurut sang ibunda sahabat Yesbis, Alqamah terlalu berlebihan memberi perhatian dan lebih mementingkan istrinya ketimbang ibu. Itulah sebabnya saat sakaratul maut atau di saat ajal tiba, lidah Alqamah keluh, kaku, tak bisa mengucapkan kalimat thayyibah, tiada Tuhan selain Allah. Masih untung sahabat Yesbis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memintakan ampunan itu kepada ibunda. Sahabat Yesbis tercinta, apakah sang ibu serta-merta memberikan maaf? Sahabat Yesbis, dalam rangka membuka pintu maaf sang ibunda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat meminta para sahabat mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Ya, Rasulullah sudah siap membakar itu, karena daripada hidup seperti Alqamah yang pasti akan masuk neraka, lebih baik dibakar. Tapi mendengar demikian,
jiwa keibuan Ibunda Alqomah lalu bangkit dan hatinya pun luluh. Ibunda merasa tidak tega jika harus melihat jasad sang anak dibakar hidup-hidup di depan mata. Hingga akhirnya ia rela memaafkan Alqomah daripada melihat jasadnya harus hangus terbakar api. Sahabat Hisbis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sang ibunda, "Wahai ibu, api akhirat jauh lebih pedih ketimbang api dunia." Sahabat Hisbis, setelah dia maafkan, Alqomah sang sahabat Nabi yang ahli ibadah dengan mudahnya mengembuskan nafas terakhir seraya mengucapkan dengan tegas kalimat thayyibah, "La ilaha illallah." Tiada Tuhan selain Allah. Seorang Alqomah saja yang taat ibadah kepada Allah berada di ambang kematian dengan su'ul khotimah. Bagaimana dengan kita-kita yang banyak durhaka kepada Allah dan juga kita banyak durhaka kepada orang tua? Korea seperti kita ini bagaimana? Maka pilihan kita adalah satu saja. Kita harus memberi penghormatan lebih kepada orang tua kita. Jangan lukai perasaannya dan kasih sayanglah kepada mereka. Sahabat Hisbis tercinta, kisah sederhana kematian Alqomah ini sungguh menjadi pelajaran berharga bagi kita siapapun yang masih memiliki sikap buruk kepada orang tua. Dan sekaligus pelajaran bagi siapapun yang menginginkan kematian husnul khotimah. Maka sahabat Hisbis, di momen Ramadan ini, marilah kita terus jangan berhenti merenung. Marilah kita bersama-sama mengubah sikap buruk kita kepada orang tua. Terlebih kepada ibu kandung kita. Doakan yang terbaik jika mereka sudah kapundut. Bahagiakanlah mereka. Dan jika belum mampu membahagiakan, setidaknya kita coba menjaga sikap dan perkataan kita agar tidak melukai perasaan mereka. Karena kita tahu, sebagaimana kisah Alqomah ini, balasan dan ancamannya sangatlah berat dan merugikan kita baik di dunia dan akhirat. Sahabat Hisbis tercinta, kelihatannya kisah ini sangat sederhana, tetapi sangat menusuk rasa kita sebagai anak dari ibunda kita semuanya. Semoga kita ini menjadi orang-orang yang bisa menghormati, membahagiakan, dan setidak-tidaknya kita tidak melukai hati orang tua. Akhirnya, saya Muhtar Nuha mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.